والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita kesempatan pada kesempatan yang mulia ini dan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Hasan Cepak, mana dia? Coba ulangin doa setiap selesai sholat subuh. Apa? Astaghfirullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Barakallahu fikum. Salawat dan salam kita perbanyak di malam ini. Demikian juga hari esok untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita akan ulangi faidah di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Apa faidah terakhir malam Senin? Maksun Komandan. Ahsanta. Hukum membangun masjid di atas kuburan, yang melakukannya adalah syirarul khalqi, makhluk paling jelek. Hasan Lenek, ada dua manusia paling jelek. Satu, pertama syirik kepada Allah, yang kedua yang bid'ah. Nggak kena mati-mati syirik bid'ah dong. Kadu ilmu no. Guru, paman, Kak, Pak, ahsanta. Ini Pak Arif. Pertama, dia bertemu dengan hari kiamat. Satu. Yang kedua, ya, baru terjawab. Nah, Mas Yusuf. Orang yang membangun masjid di atas kuburan. Ya. Dan memberikan gambar di atas atas. La ilaha illallah. Di atas atasnya. Ya. Orang yang membangun masjid di atas kuburan. Barakallahu fikum. Sekarang kita ambil
Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pendengar, demikian juga para pemirsa, ya, khususnya yang ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini dari Hijrah TV di Nusantara, di seluruh Indonesia yang ikut bergabung. Mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk belajar. Baik. Babun man yadkhulu qabral mar'ah. Bab hukum laki-laki memasukkan jenazah perempuan ke dalam liang lahat. Hukum laki-laki memasukkan jenazah perempuan ke dalam liang lahat. Gelas Mama Hes. Amuki. Hukum laki-laki memasukkan jenazah perempuan ke dalam liang lahat. Abu Tur baginya kah? Bagaimana? Jelas? Nah, ini kita mau tahu hukumnya sekarang. Pak Pujundi, ya, kita mau tahu hukumnya sekarang. Qala haddatsana Muhammad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sinan. Qala haddatsana Fulaih ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Fulaih ibn Sulaiman. Qala haddatsana Hilal bin Ali, telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menyaksikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada rajinan salat jenazah nguburang para jamaah. Ya, sebab kita ini mau tidak mau pasti diantar. Kalau kita sudah mengantar, tinggal diantar. Ganti mat. Mau tidak mau para jamaah. Ya. Istilahnya kita ini nunggu jadwal. Guru. Ya, kita nunggu jadwal. La ilaha illallah. Ngonek tengah tong guru mawar, jamaah saya guru saya tatong jamaah ini. Amak saya, bapak saya, mami saya. Kita tidak tahu para jamaah, itu rahasia siapa? Allah. Yang penting siap siaga. Apa persiapan kita? Ini dia. Kita tidak tahu nih para jamaah. Nah, sahabat Anas mengatakan kami menyaksikan jenazah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr. Saat itu Rasul sedang duduk di atas, ya, kubur. Bukan artinya kubur orang, artinya di atas tanah lapang pekuburan. Fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Aku melihat kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam matanya menangis. Ini menunjukkan, ingat, kalau jenazah sudah turun pundak boleh duduk, tapi hati-hati jangan dudukiku, enggak mesti berdiri para jamaah. Yang kedua, keluarga boleh nangis, sahabat boleh nangis, tidak ada masalah. Ya Pudin, yang penting jangan teriak. Jangan nangisnya keterlaluan. Faqala hal fikum min ahadin lam yuqari fil lailah. Di sini Nabi bertanya, siapa tadi malam yang tidak menggauli istrinya? Bapak lagi ngonek. Ini tidak ada urusan mandi dan tidak, ya harus mandi. Intinya sekarang siapa yang sudah jima tadi malam? Sampai tadi, siapa? Qala Abu Talhah ana. Abu Talhah mengatakan saya tidak naik tadi malam ya Rasulullah. Qala fanzil fi qabriha, turun engkau masuk ke dalam kuburnya. Fanazala fi qabriha faqabaraha. Abu Talhah turun, dialah yang menurunkan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Mubarak qala Fulaih urahu ya'ni adzam. Qala Abu Abdullah yaqtarifu ay yaktasibu.
Nah, ini tafsir yang jauh, ya, maksudnya siapa yang tidak berdosa tadi malam. Bukan demikian, ya, yaitu apa? Maksudnya al-jima'. Siapa yang jima' tadi malam, dia tidak boleh masuk ke liang lahat. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya meskipun tidak ada hubungan mahram dengan perempuan itu, boleh diturunkan ke dalam liang lahat oleh laki-laki. Sama kasusnya misalkan qadarullah satu kampung nggak ada yang laki, hanya satu, perempuan semua. Iya, yang perempuan nurunkan dia. Meskipun yang memandikan harus dari mana? Luar pakai pakaian. Ya, mahramnya. Ya, ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi syarat laki-laki boleh masuk ke dalam liang lahat apa? Tidak jima semalam. Jelas Bahri? Pak Guru Ahyar bagaimana, jelas? Ri, ada dia? Om Poleng, ya. Saprudin jelas? Alhamdulillah. Jadi ini bukan masalah mandi atau tidak. Masalahnya apa? Jima intinya. Baik, itu dia faedah yang pertama. Faedah yang kedua, apa faedah dari nama-nama surat Al-Quran? Tur, kali jaga. Mana Tur Pungkang sini? Lupa. Yahya surat apa terakhir? Malam Senin kemarin di mana? Kuang? Amaizi apa? Surat apa? Kenapa dinamakan Fussilat? Nih, karena awal diulang-ulang. Baik. Karena surat ini dibuka dengan kalimat apa? Fussilat. Atau karena di awalnya ada kalimat Fussilat, atau dibuka dengan kalimat Baik, Fussilat. Sekarang kita ambil surat berikutnya. Suratus Syura. Surat apa? Asy-Syura. Kebetulan ini para jamaah, atau pas ini pembahasan kita pagi Sabtu di Hijrah TV, demikian juga di radio, ya, surat Asy-Syura insyaallah. Baik, surat Asy-Syura surat Makkiyah. Ini surat Asy-Syura masuk ke juz 25 loh. Masuk juz 25. Asy-Syura surat Makkiyah, ayatnya 53 ayat. Berapa? 53 ayat saja. Kenapa dinamakan surat Asy-Syura? Dinamakan surat Asy-Syura karena Allah mensifati orang beriman itu suka musyawarah. Apa? Karena Allah mensifati orang-orang beriman suka musyawarah dalam urusan mereka. Nah, itu sebabnya dinamakan apa? Surat Asy-Syura. Karena ya Allah mensifati orang-orang beriman suka musyawarah, dinamakanlah dia surat apa? Asy-Syura. Jelas? Baik, sekarang panduan salat witir. Panduan salat apa? Salat witir. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An-naw' tsani, jenis yang kedua dari sunan ar-rawatib, atau jenis yang kedua dari salatut tatawwu, al-witru, witir.
Al-witir diddu syafa', lawan dari kata syafa'. Wal fajri walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Syafa' witir. Syafa' itu genap, witir itu ganjil. Berarti witir salat apa? Salat sunnah, rakaatnya ganjil. Wal witru sunnatun muakkadatun. Salat witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Bahkan dalam mazhabul Hanafiyah, witir itu wajib. Wah, para jamaah, witir dalam mazhabul Hanafiyah apa? Wajib. Dan witir, ingat, min sholatil lail, termasuk sholat malam. Wa huwa khitamuha, witir penutup sholat malam. Minimal 1 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul lail mathna mathna. Salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha falyutir biwahidah. Apabila takut waktu subuh tiba, maka tutup dengan berapa? Atau ganjilkan dengan 1 saja. Baik. Penjelasannya. Mana dalil yang menunjukkan witir itu sunnah muakkadah? Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu hak atas setiap orang Islam. Witir itu hak atas setiap orang Islam. Usahakan witir ini para jamaah minimal 1 rakaat sebelum tidur. Jangan sampai witirnya bulan Ramadan doang. Ya. Faman ahabba an yutir bi thalath falyaf'al. Siapa yang mau witir menggunakan 3 rakaat, silakan. Dan 3 rakaat disebut oleh para ulama kita, 3 rakaat disebut oleh para ulama kita, apa komandan? Haji Muhsinin, 3 rakaat disebut oleh ulama kita apa? Haji Jalal, mana Mami Anwar Kembang Kerang, mana dia? Ada? Bapak Haji Anwar Musaddad, man? Muki, Pak Mahes, Rel, Pungkang, Rel Mas Bagi, Yazuli, sempurna yang paling sedikit 3. Jadi 3 itu sudah sempurna, tapi sempurna paling sedikit. Papu al-Pijannah jelas? Sempurna paling, barakallahu fikum. Kasih Abu Jazuli minyak senger. Ya senger jawabannya soalnya. Jadi Nabi SAW mengatakan, siapa mau witir dengan 3 laksanakan. Berarti ini apa? Paling sempurna atau sedikit, ya. Paling sempurna yang paling kurang. Adnal kamal, sempurna yang paling sedikit 3. Wa man ahabba an yutir bi wahidah falyaf'al. Siapa mau witir dengan 1, silahkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasai, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi Nabi SAW mengatakan witir itu hak. Riwayat Ali bin Abi Thalib dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah.
al-witru laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Witir itu tidak wajib seperti salat 5 waktu. Nah, dari sini menunjukkan sunnah muakkadah. Witir tidak wajib seperti salat wajib yang 5. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mana dalil yang menunjukkan tidak wajib? Hadis Talhah ibn Ubaidillah. Ada orang Najd, rambutnya terurai, tidak rapi, bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah." Kasih tahu aku apa yang Allah wajibkan aku dari salat-salat yang ada. Disebutlah salat 5 waktu, kecuali tatawwu, nambah salat sunnah. Beritakan kepadaku puasa wajib, puasa Ramadan, kecuali mau puasa sunnah. Beritakan kepadaku zakat wajib, lalu disebutlah zakat mal, disebutlah zakatul fitr. Lalu dia bertanya, ada yang lain enggak? Enggak ada, kecuali kalau mau sedekah sunnah. Sedekah sunnah nih, bilang kalam ini, bilang masjid, sedekah sunnah. Lalu Nabi SAW kasih tahu dia syariat-syariat Islam. Pergilah orang itu. Langsung orang itu mengatakan, demi zat yang telah memuliakanmu ya Muhammad, saya tidak akan melebihi dan saya tidak mengurangi apa yang diwajibkan. Berarti dia akan mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah enggak. Apa kata Nabi SAW? Aflah, beruntung orang itu kalau dia jujur, atau masuk surga orang itu kalau dia jujur. Berarti ketika hanya sebatas sholat wajib, selamat, tapi sholat wajibnya benar. Sholat wajibnya apa? Benar. Ibadah wajibnya apa? Benar. Dan ini mazhab mayoritas kebanyakan para ulama, sunnah muakkadah jiddan, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama seperti sunnah fajar, baik dia musafir apalagi muqim. Ini hukum salat witir. Kesimpulannya apa Buhur, hukum salat witir? Kres, apa kesimpulannya salat witir hukumnya? Lupa aku. Bapak Haji Nasrun, apa kesimpulannya hukum salat witir? Dia teman tahu nama masih. Bagus. Tuan, pion. Sunnatun muakkadatun jiddan, sunnah yang sangat kuat. Sunnah yang sangat kuat sampai Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dia musafir nggak pernah, apalagi muqim. Bahkan Imam Ahmad mengatakan yang biasa meninggalkan sholat witir rajulun orang yang jelek, tidak sah jadi saksi. Dia baru jadi saksi nikah, dia baru jadi saksi jual beli tanah, dia baru jadi saksi talak, nggak bisa. Dia baru jadi saksi belanggaran langan apa dia baru, nggak bisa kalau tidak sholat witir. Jelas man? Minimal 1 rakaat. Hasan, minimal berapa? Senul 1 rakaat. Sekali beriak 1 rakaat dong.
Coba lihat kalau kita sholat tarawih, lamun apa-apa karing sai ya nak? Lega. Baik. Yang kedua, fadlu al-witir, keutamaan witir. Witir memiliki keutamaan yang sangat agung berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Kharijah ibn Hudzafah Al-Adawi. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah qad amaddakum bisolatin, Allah menambah kalian satu salat. Oh Mami Haji Mastar, Allah menambah kalian dengan satu salat. Wahya khairul lakum min humurin na'am. Masya Allah. Ada Haji Sunardi, ada Haji Sunardi ke? Oh iya. Jadi salat witir ini lebih baik dari onta merah. Kok? Sering kita dengar yang di radio itu loh. Satu orang dapat hidayah dengan sebab engkau lebih baik dari onta. Lah, lagu kah merangkat ompole yang mecol-mecol diri onta merahku mana? Tejak mecol, tejak mecol. Ueng, melu eng tene. Suherman, ya doa rohana bau awet onta merah rohana. Ini enggak perlu capek-capek nih para jemaah. Allah menambah kalian satu salat lebih baik dari onta merah. Kades. Ya. Satu salat. Wahiyal witir, salat witir. Faj'alha lakum fima bainal isya ila tulu'il fajri. Laksanakan dia antara isya sampai terbit fajar shadiq. Lebih baik dari apa? Allahu Akbar. Unta merah harta orang Arab paling mahal. Rasid. Wah kan kita unta abang le Arab tuh no. Itu doang kan. Insyaallah sudah didengar hadis ini ya. Aduh pacuan guru. Wah kedengar dah hadis ini. Pak Man, Pak Arif, wah dengar dah hadis ini? Belum. Guru ahyar wah kini. Nah, yang kita dengar apa? Mengajak orang, orang itu dapat hidayah. Itu lebih baik dari onta. Ya, kelana radio lalang mendak ini. Nah, ini sekarang nih lebih baik dari onta merah. Allahu Akbar. Bisa didapat kapan? Bilang kelam sok damele. Tinggal mau apa tidak ninul. Lebih baik dari unta merah. Allahu Akbar. Ya Zuli, wah dengar hadisnya? Ini wah deh. Alhamdulillah dengar teh kalam ini. Bapak Jasbullah. Ndak baina lolos unta merah ini. Wan. Cun. Insyaallah. Satu. Lebih baik dari apa? Unta merah. Jelas Bapak Tuan taswir. Lebih baik dari apa? Unta merah. Harta orang Arab paling mahal loh para jemaah. Soal apa ya jarang abang unta nu. Apa dah mahal merangkun abang mas nu. Humurun na'am. Ini harta orang Arab paling apa mahal. Jadi diibaratkan yang paling mahal tuh unta merah. Gaisan, pada membeli mak. Baik, keutamaan yang lain. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi, disahihkan juga Imam Al-Albani rahimahullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir lalu beliau bersabda,
Ya ahlul Quran autiru, hai ahlul Quran, hai orang-orang yang mendalami Quran, mempelajari Al-Quran. Fa inna Allah azza wa jalla witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang terhadap bilangan ganjil. Kali ini mungkin sudah kita dengar, Allah senang dengan salat witir. Dua, Allah senang. Poin yang ketiga, kapan waktunya? Jami' awqatil lail ba'da salatil isya, seluruh malam mulai dari selepas isya. Pertama, waktu witir secara menyeluruh, selesai isya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Jadi siapa yang witir selepas isya sah. Siapa yang witir jam 10 sah. Siapa yang witir jam 3 sah. Siapa yang witir sebelum tiba azan subuh, azan kedua sah. Ini namanya waktu syamil sempurna. Maka Nabi SAW mengatakan, autiru qabla an tusbihu, witirlah sebelum tiba subuh. Nah, bagaimana kalau orang yang telat? Tiba subuh baru dia bangun. Man adraka subha falam yutir fala witra lahu. Siapa yang bertemu dengan subuh lalu dia belum witir, maka tidak ada witir baginya. Kenapa? Habis waktu. Baik. Yang kedua, witir qabla an-naum. Witir sebelum tidur. Dianjurkan bagi yang mengira dirinya tidak bisa bangun di akhir malam. Jadi biasanya kamar doang berdurah sekali. Atau apa, azan kedua baru bangun. Nah, kalau tahu kebiasaan seperti ini, ambil waspada, panbaya, jaga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku 3 perkara aku tidak akan tinggalkan sampai mati. Pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Jadi ini menunjukkan apa para jamaah? Ya, bagi yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, lebih afdal baginya kapan? Sebelum tidur. Yang ketiga, al-witru akhiril lail. Witir akhir malam lebih afdal bagi yang yakin dirinya bangun di akhir malam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa an la yaquma min akhiril lail, siapa yang takut enggak bisa bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, witirlah awal malam selepas salat isya. Wa man tama an yaquma akhirahu falyutir akhiril lail, siapa yakin dirinya bangun di akhir malam,
witirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Salat di akhir malam disaksikan oleh malaikat dan itu lebih afdal. Maka ini menunjukkan bangun di akhir malam bagi yang yakin dirinya bisa bangun di sana dia salat witir ini lebih afdal. Adapun yang tidak yakin baginya bangun di akhir malam, witir di awal malam lebih afdal. Maka para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan kepada kita siapa yang punya kemampuan bangun akhir malam lebih afdal. Siapa yang tidak punya kemampuan bangun akhir malam, awal malam. Jadi keafdalan itu secara umum dilihat dari tapi kalau keafdalan secara khusus dilihat dari waktu. Kenapa? Karena akhir malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Allah turun ke langit dunia, langit pertama. Setiap malam ketika tersisa sepertiga terakhir malam, Allah berfirman, siapa yang minta aku kasih, siapa minta ampun aku ampuni, siapa yang berdoa aku kabulkan. Terus seperti itu ucapan Allah sampai tiba fajar. Itu dia para hadirin. Jadi berarti dari sini kita melihat ada waktu menyeluruh, ada waktu afdal. Waktu menyeluruh dari Isya sampai subuh. Waktu yang afdal pertama melihat dari orang. Siapa yang mampu di akhir malam itu lebih utama. Siapa yang tidak mampu di akhir malam, di awal malam itu lebih utama. Tapi ditinjau secara khusus waktunya adalah sepertiga terakhir malam. Poin berikutnya, anwa al-witir, macam-macam witir atau rakaat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, 11 rakaat. Berapa? 11. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ditutup dengan 1 rakaat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kedua, 13 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terakhir ditutup dengan 1 juga. Hadisnya muttafaqun alaih. Yang ketiga, 13 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah dapat berapa ini? 8. Kemudian 5 sekaligus. Berapa? 5 sekaligus. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, 9 rakaat. Tidak duduk kecuali rakaat ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 duduk. Tasyahudul awal. Duduk apa? Tasyahudul awal. Setelah itu naik tambah 1, kemudian tasyahud, kemudian salam. Jadi enggak mesti 11, enggak mesti 13. Kita doh lemah ruana, kurangin rakaatna.
Nah, berapa malam pakai itu? Baik. Kemudian yang kelima, 7 rakaat. No, enggak mesti 13, enggak mesti bagaya-gara gati jemaah no. Ai lopi itu, nah depan dekati kana. Manjuran deman dekati lamun papa akhir-akhir ke lagu. Nah, ini variasikan para jemaah. Variasikan imam-imam, wahai imam. Ya. 11, 13, 9, 7. 7 rakaat langsung sekaligus terakhir baru duduk. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian salam. Ini juga riwayat Imam Muslim. Yang keenam, 7 rakaat, tetapi yang keenam baru tasyahudul awal, tambah satu lagi, ya, la yajlis fihinna illa indas sadisah. Keenam duduk tasyahud awal, tambah lagi satu naik, kemudian salam. Yang ketujuh, ini hadisnya riwayat Al-Imam Ibnu Hibban. Yang ke-7, 5 rakaat sekaligus duduk terakhir saja. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Yang ke-8, 3 rakaat, 2 salam, kemudian tambah 1 baru salam. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, demikian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang ke-9, 3 sekaligus. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan hadisnya sahih. 3 sekaligus. Tapi lebih afdal 2-1. Yang ke-10, 1 rakaat. Berapa? 1 rakaat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini dia variasinya para jamaah. Ini dia jumlahnya. Maksimal berapa? 13. Minimal 1. Rapat Ramadan ini. Lalu untuk ulangin parak Ramadan malik. Mulah ke imam no variasi yang ya. Nggak ada mati-mati telualas, mati solas doang. Pantok mati kah? Lamun wah 5 watt jamaah no ba kurangin rakaat kuna. Bagaya-gaya rakaat. Hah? Gaya-gaya ya. Senang dia. Ya. Malam pertama ya 10 pertama masihlah 11, 13, 11, 13. Ya. Tapi tengah-tengah sudah mulai lemas, kasih dia 9, turunin. Nah, berikutnya turunin, kasih dia 7. Turunin kasih 5. Lewat gas malik 13 kuna. Jangan sampai ada yang tua-tua marah, aduh bermacam-macam bejo itu si kanak-kanak nikah. Ada saja yang komplainan tua-tua ini. Coba saya bisi la ilaha illallah. Mana cintanya kepada sunnah kalau seperti itu? Ini akibat apa? Akibat tidak faham sunnah. Akhirnya yang variasi itu dianggap aduh macam dia keruan jamak kan deh. Ini enggak karuan katanya. Udah 13, udah 11 katanya. Udah apa 9, udah 7 katanya. Nah, beda kalau jamaahnya semangat tetap 13 katanya. Ya. Tapi kan enggak selamanya akan semangat terus para jamaah. Karena setiap amalan itu ada masa semangat, ada masa kan ilu alo bekenyaman utama bahkan darat ada. Ngangkat diri pendek bau. Nah itu dia.
Ini dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Saya kira demikian dulu ya untuk pembahasan bagian pertama dari witir ini. Masih ada pembahasan panjang masalah witir ini para jamaah. Itu pun tadi saya ringkas-ringkas saja karena kita ini butuh atau perlu intinya. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Karena jam 9 sudah ada Al-Iman TV lagi Surabaya nih para jamaah. Silakan azan, Cun. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barik ala Muhammad wa ala. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatu al-qa'imah. Ati Muhammadan as-salatu al-fadl wa ba'athu maqam. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah bisa rakaat ke-7 dan 9 dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Kita katakan pakai cara Nabi itu, jangan ubah-ubah sudah dia. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana cara menghilangkan sifat dendam kepada orang terlalu sering membuat kita kecewa dan sakit hati? Lupakan dia, jangan diperhatikan. Karena itu caranya. Dan bila perlu berbuat baik kepadanya, karena musuh dari manusia ini ya, cara untuk melawannya harus dengan berbuat baik. Wallahu taala ala wa alam. Hukum istri yang telah memberikan orang tuanya uang tanpa sepengetahuan suaminya, ini sudah dipertanyakan juga. Kita katakan ya, kalau uangnya sendiri tidak ada masalah, tapi bagaimanapun tetap dia itu perlu izin atau pengetahuan siapa suami. Wallahu taala ala wa alam. Kapan witir yang paling baik? Ini nampaknya tidak mendengarkan ini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Saya sering menerima berkat selamatan mengenal orang sudah meninggal. Di dalamnya buku Yasin ada foto. Bagaimana cara memusnahkan buku Yasin tersebut? Menumpuknya bagaimana? Kita katakan bahwasanya pertama,
jelas ini amalan tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang tidak ada petunjuk ditolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Caranya bagaimana? Kita katakan ya, carikan dia mushaf yang lain, kumpulkan dia, buang fotonya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Abu Hur. Semuanya satu sudah, sekedar nama saja yang beda. Nama saja yang beda. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Miarjo. Nama awal salat malam itu begitu bangun, pembukaannya itu nama awal salat malam. Wallahu taala ala wa alam. Silakan Ami. Haji Nasrun Gesit. Apa kenana maksudnya? Apa lebih sedikit? Paling sedikit sempurna. Sempurna paling sekedip. Ya, iaran pria mama ini kah? Maksudnya sempurna tapi sekedip. Menggak telu. Otomatis pahalanya juga. Wallahu taala ala wala. Tapi itu sudah dikatakan sempurna. Ya, cuma paling sedikit sempurna 3. Wallahu taala ala wa ala. Ya, komandan. Apa? Ya. Enggak bisa. Karena lain witir dengan ba'diyah. Nah, yang disebutkan oleh para ulama ya, ketika jumlah 13. Ada yang mengatakan 2 itu ba'diyah. Ada yang mengatakan 2 itu pembukaan. Wallahu taala ala wa alam. Kalau 3 enggak bisa, komandan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, Udir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La nikaha, enggak ada nikah. Berarti apa nikahnya dia kena? Ka ngangkat be ya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, silakan, dari mana? Baik. Kalau witir itu apa disunahkan kunut? Kita katakan yang mau kunut silahkan. Allah taala ala wa alam. Mana yang benar tasyahud assalamu ala nabi atau assalamu alayka? Kedua-duanya benar, tetapi lebih utama assalamu ala nabiyyi. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan? Abu Senul. Beli mau langsung tak merah. Bau. Nggak ada masalah ketok ketiang apa? So kendak sesedak dong ayat no. Artinya apa? Itu aja dibaca gitu, tidak ada masalah, boleh. Karena Nabi pernah dari Isya sampai subuh hanya 1 ayat dibolak-balik terus 1-2 ayat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo.
Silakan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya silakan. Kalau kita sewudu Ustaz, apakah kita boleh mengelap mengaduk di bekas wudhu kita? Apa? Apakah setelah sewudu boleh kita menghapus? Baik, mengusap. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat, silakan pertanyaannya. Ini masalah kita salahnya di sholat istihara. Misalnya seperti keinginan, terus kita berapa kali ke sholat istihara atau apa sebagai itu ayat atau baik. Pertama, kita katakan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salatul istikharah. Kalau bingung akan sesuatu baru istikharah. Bukan setiap hari istikharah. Ada dua pilihan. Nah, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla mana yang terbaik. Nah, salat 2 rakaat, selesai salat baru baca doa salat istikharah. Allah taala ala wa alam. Habis berwudu bolehkah diusap pakai handuk? Boleh, tetapi tidak diusap lebih baik. Allah taala ala wa alam. Abu Swatun? Di antara variasi-variasi dari salat witir ini mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Kita katakan yang paling dominan. Paling dominan itu 11 atau 13. Allah taala ala wa alam. Om Poleng. Arake. Apa? Om Poleng, tidak ada istilah nyalah dalam agama. Maka itu lapas-lapas yang seperti itu dibuang. Karena itu menganggap mengentengkan agama. Ya, kita katakan Allah Azza wa Jalla la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa itu di luar kemampuannya. Ya, tapi bahasa yang seperti itu harus dirubah ya. Jadi pakai bahasa-bahasa yang tepat. Meskipun kita katakan membuat orang bangun, tapi ini agama nggak boleh dimain-mainkan. Jelas Om Poleng? Ya, wallahu taala ala wa alam. Kalau niat tahajud tapi baru dapat rakaat sudah mau subuh, apa ditambah 1 sehingga menjadi 9? Kalau yang seperti ini halah darurah, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Cukup tambah berapa? 1 saja. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, lebih afdal mana doa di setiap sujud atau doa mengangkat tangan setelah sholat? Kita katakan ya, sholat apa dulu? Kalau sholat malam silahkan selesai sholat angkat tangan, waktu sujud angkat tangan. Tapi kalau sholat wajib lebih afdal waktu sujud. Karena tidak ada ketetapan dari Nabi mengangkat tangan selepas sholat wajib. Berdoa ada, tapi angkat tangan yang tidak ada terus menerus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa itu takdir? Takdir adalah ketetapan Allah bagi makhluknya seluruhnya, ya, sejak azali sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa itu masyiah? Apa dalil masyiah bersamaan dengan al-khalq? Ya, masyiah kehendak Allah ini sudah ditanyakan yang seperti ini. Ya, yang sudah bertanya jangan diulangi lagi. Ini buang-buang waktu kita. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi masyiah ada dua, atau iradah ada dua, iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Ya, iradah syar'iyah itu dicintai, keinginan Allah yang disenangi. Adapun iradah kauniyah, kehendak Allah di alam semesta yang baik maupun buruk. Ya, Allah taala ala wa alam. Adapun dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun,
Kemudian juga wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, apa penilaian manusia juga ada benarnya ketika seorang rajin mengaji bahkan tidak pernah ketinggalan, tetapi akhlaknya kepada sama masih suka menggibah, bahkan imam kampung sendiri digibah. Kita katakan badannya saja yang ngaji tetapi hatinya belum ngaji ini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya ini Pak Ustadz, kalau sudah sholat witir doanya apa saja? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Ya, halo. Halo. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Mas, saya sholat tahajud malam bersama istri. Tapi saya secara sir itu bagaimana? Baik, ditunggu jawabannya. Pertama, ya, apa doa selepas witir? Yang ada zikir. Subhanal malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Iya, ada doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Witir bersama istri ya jangan disirkan, jaharkan. Ya, karena ini berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Halalkah hasil menyeting parabola? Kalau itu adalah parabola untuk dakwah, halal. Ya, tapi kalau parabolanya tidak jelas, ya maka rezekinya juga tidak jelas. Wallahu taala ala wa alam. Kalau salat malam 7 rakaat, 2 rakaat pertama pembuka, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir, bagaimana? Kita katakan lihat praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Ya, itu cara yang paling tepat. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi yang bertanya? Pesahab. Pauci. Enggak. Naik lagi. Maka di sini dalil yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana dibawakan dalam Tamamul Minnah, tasyahud awal salat yang ada harus lengkap sholawatnya. Jangan Allahumma sholli ala Muhammad taik terus. Di sini dalilnya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Abu Hur. Sallallahu alaihi wasallam. Arab sahab ke? Oke, terus. Walidayhi. Bukan waladahu, salah itu. La'anallah man la'ana walidayhi wa la'anallah man ghayyara manar al-ard wa la'anallah man dhabaha li ghairillah. Batin dah ada repot tuh bejuluan be. Baik. Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Insya Allah nggak ada kita laknat orang tua kita, tetapi kita laknat orang tua orang lain. Orang tua orang lain itu membalas, anak itu membalas melaknat orang tua kita. Allah melaknat siapa yang merubah batas-batas tanah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu para jamaah hati-hati ini. Banyak kita bangun masjid, meletakkan batu pertama, wala itu apa? Mbangarin ya dulu. Kemudian nyembelih kelilingin. Misalkan jemaat ini demi apa rana jeding kuna
Saprudin suruh dah ngias yang anu. Ndak ke narak macam-macam ngoluang darah apa? Ini apa? Terlaknat. Ya. Oleh karena itu hati-hati pilih tukang juga para jamaah. Ya, ndak semantak keluarga ante lagu ni nak kenal apa-apa. Ya, kasih yang faham supaya tidak memudaratkan akidah kita. Ya, dan ini masih banyak di masyarakat kita ini. Kenapa? Ini kena laknat. Allah taala ala wa alam. Apakah salat tahajud syaratnya tidur dulu? Iya, keumuman salat tahajud seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para jamaah pengajian kita pada kesempatan malam hari ini. Tapi kita kasih pesahab. Silakan pesahab. Ndara. Oh, ndara modal bekah. Petang ta modal julun ngono aja nah. Ya waktu nih tuan, tagin siaran jam siwa nang kene. Ya. Ya malai esok kan jadi sembage aja malai. Ka aja malai ada daftar nomor saya wah aja malai insyaallah. Ya, saya kira demikian para jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan karena maghrib telat. Isyanya juga telat. Ini jam siwa sekarang tayang mulai sudah ini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, besok malam di Dasan Bage insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.